Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to my channel Dwi Semangat 99. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika bersama saya sendiri, yaitu Dwi Septiana. Oke, soal-soal yang akan saya bahas adalah soal-soal cerita dari aplikasi barisan dan deret aritmatika. Nah, bagaimana tuh soal-soalnya? Oke, simak video ini dari awal sampai akhir ya, jangan sampai yang dilewatkan, nanti rugi loh. Oke, nggak usah berlama-lama. Next, kita mulai aja. Pak Hendra mempunyai 5 orang anak. Dari yang termuda bernama Ari, Beni, Cindy, Denny, dan Esti. Usia kakak beradik yang berurutan mempunyai selisih yang sama. Jika Cindy lahir pada tahun 2000, pada tahun ini jumlah usia kelima anak tersebut adalah 100 tahun. Maka tahun ini adalah tahun berapa? Pak Hendra mempunyai 5 orang anak, Ari, Beni, Cindy, Denny, dan Esti. Kita misalkan dengan urutan bilangan pada aritmatika, yaitu sebagai Ari U1 yaitu A, Beni U2 yaitu A tambah B, Cindy A tambah 2B, Denny A tambah 3B, Esti A tambah 4B. Nah, semua itu mempunyai beda yang sama, yaitu B. Jadi perbedaannya antara Ari dan Beni itu B, terus berikutnya B, B, B gitu. Jadi tambahin B semua ya, kayak gitu. Nah, dari info soal itu, total umur mereka tahun itu atau tahun ini di dalam soal itu adalah 100 tahun. Ya kan? Artinya ketika semua ditotal ditambah ya, didapat 5A tambah 10B itu adalah 100 tahun. Nah, kita sederhanakan A tambah 2B menjadi 20 tahun. Gitu. Jadi itu tadi dibagi 5 ya. Nah, kalau kamu perhatikan antara A tambah 2B sama 20 tahun dengan di urutan tersebut, di situ Cindy umurnya adalah A tambah 2B. Berarti dengan kata lain umurnya Cindy yaitu 20 tahun. Jadi kalau kamu sudah tahu umurnya Cindy ya kan, kamu bisa tahu nih ini tahun berapa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Cindy itu lahir pada tahun 2000. Makanya Cindy ketika umur 20 di tahun ini, berarti tahun ini adalah 2000 ditambah 20 yaitu 2020 gitu. Paham gak sampai sini? Semoga paham ya. Pada tahun 2000, seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Setiap tahun gaji tersebut naik Rp250.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut pada tahun 2023 adalah, diketahui gaji tahun pertamanya sebesar 3 juta, itu artinya nilai A-nya adalah 3 juta. Nah, setiap tahun gaji tersebut kan naik 250.000, maka nilai B-nya itu adalah Rp250.000. Oke. Nah, jumlah uang yang diterima pegawai tersebut di tiap tahunnya itu kita misalkan sebagai U1 di tahun 2000, U2 tahun 2001, U3 2002 hingga tahun 2023 merupakan U24, mohon maaf. Jadi N-nya itu 24 ya. Kita sudah punya A 3 juta, B-nya 250.000, N-nya 24. Maka kita bisa pakai rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B.
Setelah itu kita tulis U24 sama dengan A-nya 3 juta ditambah N-nya 24 dikurang 1 dikali B 250.000. Setelah itu kita kurangkan terlebih dahulu yang 24 kurang 1-nya jadi 23. Nah, kalian harus ingat ya, perkalian dan penjumlahan dahulukanlah perkalian. Maka 23 itu nantinya akan dikali 250.000 dulu. Nah, di sini hasilnya yaitu Rp5.750.000. Kemudian setelah itu baru ditambahkan ke 3 juta sehingga menghasilkan U24 adalah Rp8.750.000. Maka gaji yang diterima pada tahun 2023 adalah Rp8.750.000. Bagaimana? Semoga kalian paham ya. Suatu gedung pertunjukan mempunyai 12 baris kursi. Setiap baris kursi mempunyai kursi 6 lebih banyak dari kursi di baris di depannya. Jika perbandingan banyak kursi baris ketiga dan baris kelima adalah 8:11, maka banyaknya seluruh kursi di gedung pertunjukan tersebut adalah 12 baris kursi pada soal menunjukkan jumlah N yaitu 12. Kemudian pada soal juga dikatakan di mana setiap barisnya itu mempunyai kursi 6 lebih banyak daripada kursi di baris di depannya. Berarti B-nya itu adalah 6. Selain itu diketahui juga perbandingan antara baris ketiga dan kelima yaitu 8:11. Jadi kita menuliskannya seperti itu ya, seperti pecahan ya. Karena nanti dari sini kita akan menghitung nilai yang tidak diketahui. Oke, kalau kita urutkan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian seterusnya baris kelima, seterusnya sampai baris ke-12, itu kita misalkan sebagai U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai U12. Nah, saat itu dikatakan berapa jumlah seluruh kursi, maka jumlah seluruhnya berarti semua baris kita jumlahin kan. Nah, jumlah seluruhnya itu berarti sama aja kayak SN. Oke. Nah, yang ditanya jadi berapa banyak kursi dalam ruang pertunjukan itu, berarti kan SN-nya berapa. Oke, kita kerjakan dari yang diketahui pertama. U3 banding U5 sama dengan 8:11. Ingat, UN adalah A ditambah N-1 dikali B. Berarti kalau U3 berubah menjadi A ditambah 3 kurang 1 kan 2, 2B ya kan. Kemudian yang U5 nya 5 kurang 1 4, 4B. Nah, karena kita tadi tahu B-nya 6, substitusi tuh 2 kali 6 12, 4 kali 6 24. Setelah itu kita kali silang. 11 kali A jadi 11A, 11 kali 12 jadi 132. 8 kali A 8A, 8 kali 24 192. Kemudian kita pindah ruaskan A dengan A, bilangan dengan bilangan. Nah, setelah dapat tadi nilai A-nya itu 20, maka SN-nya adalah N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, kalian udah tahu tadi ya, N-nya 12, A-nya 20, B-nya itu 6. Nah, tinggal disubstitusi deh tuh. Nah, 12 bagi 2 itu 6. Kemudian 2 kali 20 itu 40. Nah, kalau ini kurang dulu ya, 12 kurang 1 jadi 11. Baru kali 6 jadi 66. 66 nanti ditambahkan dengan 40 gitu. Jadi 106 dikali 6 636. Nah, dengan kata lain, jumlah seluruh kursi yang ada di dalam ruang pertunjukan tersebut adalah
636. Oke. Kursinya ada 636. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan komen ya. Kalau tidak, silakan lanjutkan video selanjutnya. See you next video.